Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Trisanti dari Wihara Bodhisattva Bandar Lampung yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sharing Dharma berkaitan dengan tema Waisak kita di tahun 2022 ini, yaitu dalam cinta kasih semua bersaudara. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membuka sharing Dharma saya pada kesempatan kali ini dengan syair Dhammapada 223 yang menyatakan bahwa kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya setiap orang sangat-sangat menginginkan kehidupan yang harmonis, kemudian penuh dengan kedamaian, tidak saling bermusuhan, tidak saling marah-marahan, tidak saling membenci, apalagi saling menyelakai. Nah, untuk dapat mencapai hidup yang demikian, tentunya harus ada hal-hal yang dapat mengkondisikannya. Salah satunya yaitu cinta kasih. Dalam agama Buddha, cinta kasih ini dikenal dengan sebutan metta, Bapak Ibu, yang dimaknai sebagai cinta kasih yang universal. Nah, universal di sini artinya adalah bahwa cinta kasih dalam agama Buddha itu tidak terbatas. Kemudian juga tidak memandang latar belakang seseorang dan juga tidak mengharapkan yang namanya timbal balik. Metta atau cinta kasih yang universal ini dapat diibaratkan seperti matahari, Bapak Ibu. Pada pagi hari kita tahu matahari terbit memancarkan sinar ke segenap penjuru alam semesta. Sinar yang dipancarkan ini menerangi semua makhluk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan cinta kasih yang kita miliki. Selain itu, cinta kasih juga diibaratkan sebagai seorang ibu yang senantiasa mencintai, merawat, menjaga, dan juga melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih dan tanpa pamrih. Maka dari itu, cinta kasih yang kita miliki juga hendaknya kita pancarkan kepada semua makhluk tanpa terkecuali dan tanpa mengharapkan balasan. Mengapa demikian? Alasannya ya karena di kehidupan ini, semua penghuni alam semesta saling membutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti, yang menginginkan kebahagiaan bukan hanya kita saja, tetapi juga semua makhluk yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan hal ini maka cinta kasih menjadi satu hal yang sangat diperlukan. Kemudian alasan lain yang menjadikan mengapa kita perlu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk adalah karena semua makhluk yang pada saat ini hidup berdampingan dengan kita pada kehidupan yang lampau mungkin saja pernah menjadi saudara kita, pernah menjadi orang tua kita, pernah menjadi kakak kita, adik kita, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dari Bapak Ibu yang pada saat ini menyaksikan sharing Dharma saya dalam kehidupan yang lampau adalah ibu saya, kakek saya, kakak saya, atau bahkan suami saya dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam agama Buddha itu mengenal yang namanya Punabhawa, Bapak Ibu, atau sering disebut dengan kelahiran kembali. Dengan demikian, maka artinya kita semua yang ada di sini adalah bersaudara. Inilah yang menjadikan kita pantas memancarkan ataupun menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Akan tetapi, sebelum kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, alangkah lebih baiknya apabila kita terlebih dahulu memancarkan cinta kasih terhadap diri kita sendiri. Karena untuk dapat mengembangkan cinta kasih kepada orang lain ataupun makhluk lain, kita harus memiliki cinta kasih kepada diri kita terlebih dahulu. Kita dapat memancarkan cinta kasih terhadap diri kita dengan senantiasa mengucapkan, "Semoga saya berbahagia." Kemudian, "Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah saya peroleh. Semoga saya terbebas dari kebencian. Semoga saya terbebas dari segala bentuk penderitaan. Semoga saya terbebas dari segala bentuk malapetaka." Ini semua kita pancarkan kepada diri kita. Setelah kita pancarkan kepada diri kita, selanjutnya kita pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Yang pertama yang pasti adalah orang tua kita. Ucapkan semoga orang tua saya berbahagia. Kemudian pancarkan kembali dengan perasaan yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga orang tua saya terbebas dari segala macam penderitaan. Semoga orang tua saya terbebas dari segala bentuk malapetaka. Semoga orang tua saya bebas dari kebencian. Semoga orang tua saya dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Setelah kepada orang tua kita, selanjutnya kita pancarkan kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita, atau juga kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Semoga mereka senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Semoga mereka terbebas dari kebencian. Semoga mereka terbebas dari segala bentuk macam penderitaan. Nah, selain itu Bapak Ibu, ketika kita sedang beraktivitas di luar rumah, contohnya kita sedang bepergian, pancarkanlah cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingatlah selalu bahwa kita semua adalah bersaudara. Semoga mereka senantiasa berbahagia. Karena apabila mereka senantiasa dalam keadaan bahagia, maka dalam pikiran mereka tidak akan muncul niatan buruk untuk menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk diri kita. Setelah itu, yang terakhir kita pancarkan cinta kasih yang kita miliki kepada semua makhluk. Dengan senantiasa mengucapkan, semoga semua makhluk senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Dengan demikian, dengan kita memancarkan cinta kasih ke segala penjuru alam semesta, hal tersebut akan menciptakan keharmonisan di alam semesta kita ini. Baik keharmonisan antara manusia dengan binatang, binatang dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, atau bahkan keharmonisan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Bahkan dengan makhluk yang tidak tampak sekalipun, Bapak Ibu. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Karanya Metta Sutta. Pada saat para biku terganggu oleh makhluk halus dalam latihan meditasinya, mereka membacakan Karanya Metta Sutta. Mereka memancarkan cinta kasih hingga semua makhluk halus itu merasa damai dan tidak terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat cinta kasih tidak hanya menjadi milik diri kita sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan bermanfaat bagi seluruh alam semesta kita ini. Cinta kasih dapat kita kembangkan melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Seseorang yang telah mengembangkan cinta kasih ini artinya mereka telah mempraktekkan prinsip tanpa kekerasan di dalam dirinya. Kemudian prinsip tidak menyakiti, bebas dari rasa benci, dan juga bebas dari rasa permusuhan. Dengan demikian maka akan timbul persaudaraan. Itulah alasan mengapa dikatakan dalam cinta kasih semua bersaudara. Hal tersebut dikarenakan cinta kasih yang kita pancarkan tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, atau tidak hanya pada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk yang ada di alam semesta kita ini. Rekan-rekan sedharma sekalian, tanpa cinta kasih, hal-hal negatif yang cenderung bersifat merugikan manusia dapat terus mengintai kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita selalu memancarkan cinta kasih dengan kesungguhan hati dan tanpa mengharapkan balasan atau tanpa pamrih, dan juga senantiasa berharap semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka dampak nyata yang akan kita peroleh adalah terciptanya suatu kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terciptanya keharmonisan, maka hal tersebut akan membuat suasana kehidupan ini penuh dengan tatanan kasih sayang, tatanan persaudaraan, penuh dengan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, kemudian mampu untuk saling berbagi, saling memberi, saling menghormati, dan saling menghargai. Dengan begitu bisa kita bayangkan begitu indah dan bahagianya hidup kita ini apabila senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu mengembangkan cinta kasih dalam diri kita, baik cinta kasih melalui ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa mengucapkan dan berharap semoga semua makhluk senantiasa hidup dalam kebahagiaan.
Dan jangan lupa untuk selalu tekankan dalam diri kita bahwa jika kita ingin dicintai dan dikasihi oleh sesama makhluk hidup, maka sudah sepantasnya kita juga memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita. Dengan selalu berlatih memancarkan cinta kasih yang tidak dilandasi oleh nafsu indera terhadap semua makhluk hidup, maka kita pun akan senantiasa dicintai, dikasihi, dan dilindungi oleh sesama makhluk hidup. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita pun akan menjadi lebih tenang, lebih damai, bebas dari kebencian dan bebas dari permusuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa memperbanyak berbuat kebajikan. Jadikan ajaran agama kita ini sebagai penerang hidup bagi kita, agar kita senantiasa dapat memperoleh kehidupan yang tentram dan berbahagia. Dengan meta atau cinta kasih, mari kita bina persaudaraan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang tercantum dalam Dhammapada 197, bahwa sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis tahun 2022. Semoga berkah Waisak senantiasa melimpah kepada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.